Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang pembagian, yakni pembagian dengan cara bersusun yang pernah kita dapatkan ketika kita masih di sekolah dasar. Pembagian bersusun ini sering juga kita sebut dengan porogapit. Nah, porogapit itu berasal dari bahasa Jawa, yakni yang merupakan gabungan dari dua kata, yakni poro dan gapit. Poro artinya adalah bagi atau membagi, sedangkan gapit adalah mengapit. Jadi yang dimaksud dengan pembagian bersusun atau poro gapit ini, yakni merupakan metode pembagian bersusun di mana dengan memberikan sebuah garis di mana garis tersebut itu mengapit bilangan yang dibagi dan bilangan pembaginya. Jadi kalau misalkan ada pembagian misalkan 1224 dibagi 3. Jadi ada pembagian bilangan 1224 kemudian dibagi dengan 3. Maka kalau kita selesaikan dengan pembagian bersusun dengan cara porogapit ini, bisa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. Bilangan yang dibagi adalah 1224, kemudian pembaginya adalah 3. Dan ini kita letakkan garis di sini, kemudian pembaginya adalah 3. Jadi 1224 dibagi dengan 3, itu diletakkan sebuah garis di sini. Kemudian hasilnya bisa dituliskan di sebelah kanan, sama dengan di sini, atau bisa juga dituliskan di atasnya. Sehingga kita membuatkan garis lagi di atasnya, kita letakkan di sebelah sini hasilnya. Hasil bagi dari 1224 dibagi dengan 3. Nah, silakan nanti apakah mau dituliskan di sebelah kanan atau dituliskan di atas. Kalau menurut hemat saya, itu akan lebih nyaman sepertinya kalau kita tuliskan hasil baginya itu di atasnya. Tetapi kadangkala di dalam proses pelaksanaan pembagian bersusun porogapit ini kadang terjadi kesalahan atau kekeliruan sehingga hasil bagi dari bilangan misalkan 1224 ini dibagi dengan 3 itu menghasilkan hasil baginya yang salah. Mengapa terjadi seperti itu? Karena di dalam proses pembagian bersusun cara porogapit ini ada langkah yang salah. Baik, misalkan kita akan menyelesaikan atau membagi bilangan 1224 itu dengan 3. 1224 dibagi dengan 3. Saya tuliskan di sini. 1224 itu dibagi dengan 3. Ada yang menuliskannya seperti ini dengan membuatnya ini lurus, ada juga yang membuatnya agak miring, misalkan seperti ini. 1224 kemudian dibagi dengan 3. Baik, kita akan mencoba mencari hasil bagi dari 1224 dibagi dengan 3 dengan menggunakan cara porogapit. Pembagian bersusun cara porogapit. Nah, bilangan yang di dalam ini
Ini merupakan bilangan yang dibagi, kemudian sedangkan yang di luar ini adalah pembaginya. 1 itu kalau dibagi dengan 3, ternyata tidak ada bilangan bulat. Ketika dikalikan 3, hasilnya sama dengan 1 atau kurang dari 1. Sehingga oleh karenanya, maka kita menggunakan bilangan sesudahnya, yakni 2. Sehingga yang kita bagi bukan 1 tetapi 12. Apakah ada bilangan yang jika dikalikan dengan 3 hasilnya 12 atau kurang dari 12? Nah, ternyata ada, yakni 4. Ketika 4 dikalikan 3 itu hasilnya adalah 12. Sehingga di sini kita tuliskan 4. Kemudian sini kita tuliskan 12. Kemudian setelah itu kita kurangkan. Hasil pengurangannya adalah, ini hasil pengurangannya adalah 0, kemudian tinggal 2, 24. Nah, kemudian 24 ini, apakah ada bilangan ketika dikalikan 3 hasilnya sama dengan 24 atau mendekati 24? Nah, ternyata ada, yakni 8. Sehingga kita tuliskan di sini 8. Di mana 8 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 24. Kemudian kita kurangkan, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kita menyimpulkan bahwa hasil bagi dari 1224 dengan 3 itu hasilnya adalah 48. Tetapi kita jangan yakin terlebih dahulu atau puas bahwa itu adalah hasilnya. Di dalam matematika, untuk membuktikan bahwa hasilnya adalah benar atau salah, maka kita harus cross-check-kan. Nah, 1224 dibagi dengan 3, apakah benar hasilnya adalah 48? Maka kita coba, kita kalikan hasilnya tadi 48, kita kalikan dengan 3. Apakah hasilnya adalah 1224? Kalau kita kalikan, 3 dikalikan 8 hasilnya adalah 24. Kita tuliskan 4, kita simpan 2 di sini. Kemudian 3-nya kita kalikan 4, 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Sehingga hasilnya 48 dikalikan 3, 144. Nah, ternyata ketika 3 dikalikan 48 hasilnya 144 tidak sama dengan bilangan yang dibaginya tadi, yakni 1224. Sehingga ini menunjukkan bahwa hasil bagi yang kita lakukan tadi itu ternyata salah, hasilnya bukan 48. Nah, mengapa ini terjadi? Karena terjadi kesalahan atau kekurangan langkah. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang benar, maka pembagian bersusun dengan cara Poruga-Pitt ini harus kita laksanakan satu persatu supaya tidak terjadi kesalahan. Baik, sekarang kita coba langkah-langkah yang benar di dalam proses pembagian Poruga-Pitt ini. 1224 ini dibagi dengan 3. Ini adalah bilangan ribuan. Bilangan ribuan itu jika dibagi dengan satuan, maka hasilnya itu bisa saja merupakan bilangan ribuan. Jadi maksimal adalah bilangan ribuan. Contoh 2500 kalau kita bagi 2 maka hasilnya adalah 1250. Jadi hasilnya juga ribuan. Jadi maksimal kalau bilangannya adalah ribuan, kita bagi dengan satuan maka hasilnya juga ribuan. Oleh karenanya maka kita tuliskan di sini 4 tempat yang menunjukkan bahwa bilangannya adalah bilangan ribuan. Jadi hasil yang di atas ini adalah hasil maksimal dari pembagian ribuan. Jadi hasilnya juga ribuan. Sehingga kalau misalkan ratusan juga kita tuliskan ratusan.
Kalau puluhan ribu kita tuliskan juga puluhan ribu. Ini berarti ada 5 tempat. Baik, kalau kita laksanakan dengan cara Purugapit tadi, maka 1 ini kalau dibagi dengan 3, kita laksanakan satu persatu. Ini tidak dapat dibagi dengan 3 karena tidak ada bilangan bulat. Ketika dikalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 1 atau kurang dari 1. Oleh karenanya, maka karena kurang dari 3 yang dibagi, kita tuliskan di sini adalah 0. Sehingga 0 dikalikan 3 itu hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangkan sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian setelah yang pertama tadi kita turunkan, jadi hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua, urutan selanjutnya adalah yang kedua, yakni 2 kita turunkan. Kemudian 12 ini jika dibagi dengan 3, maka apakah ada bilangan yang ketika dikalikan 3 hasilnya sama dengan 12 atau kurang dari 12? Ternyata ada, yakni 4. Karena 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12. Sehingga yang di sini kita tuliskan 4. Nah, 4 dikalikan 3 adalah 12. Sehingga kita kurangkan, maka 12 dikurangi 12 ini, maka hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya, urutan selanjutnya adalah 2. Jadi 2 ini kita turunkan. Jadi 2 kita turunkan. Nah, karena 2 itu tidak ada bilangan yang jika dikalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 2 atau kurang dari 2. Jadi tidak ada bilangan bulat. Jika dikalikan dengan 3, itu hasilnya sama dengan 2 atau kurang dari 2. Karena 2 ini kurang dari 3. Oleh karenanya, maka seperti langkah yang pertama tadi, maka kita tuliskan di sini 0. Karena tidak bisa dibagi dengan 3, karena kurang dari 3, 2. Oleh karenanya, maka urutan selanjutnya 4 ini kita turunkan. Jadi 4 kita turunkan. Nah, baru setelah itu kita cari berapa bilangan kalau dikalikan dengan 3 itu hasilnya sama dengan 24 atau kurang dari 24. Ternyata ada, yakni 8. Jadi ketika 8 dikalikan dengan 3, maka hasilnya 24. Jadi di sini ada, yakni 8. Sehingga 8 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 24. Kemudian kita kurangkan, maka hasilnya adalah 0. Sehingga hasil bagi dari 1224 oleh 3, hasilnya adalah 0408. Karena ini merupakan suatu bilangan, sedangkan 0 di depan suatu bilangan itu tidak bermakna. Jadi ini kita tidak usah sebutkan, maka hasil bagi 1224 oleh 3, itu hasilnya adalah 408. Hasilnya adalah 408. Apakah benar 408? Maka kita bisa mengujinya. 408 itu dikalikan dengan 3, maka kalau dikalikan hasilnya 3 dikalikan 8 itu sama dengan 24. Kita tuliskan 4, kita simpan di sini 2. 3 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 2. 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 12. Sehingga 408 dikalikan 3 adalah 1224. Dan ternyata benar bahwa hasil bagi 1224 oleh 3 itu adalah 408. Jadi benar yang tadi, hasil bagi 1224 oleh 3 itu adalah 408. Jadi kita harus mengerjakannya satu langkah. Tidak seperti yang kita laksanakan seperti yang tadi. Ada kalanya memang benar, tapi ada kalanya itu menghasilkan hasil yang salah.
Oleh karenanya maka kita perlu hati-hati. Nah, ada cara lain yang bisa menyelamatkan kita, yakni seperti ini. 1224 itu dibagi dengan 3, maka kita bagi 1. Kalau dibagi dengan 3, itu tidak ada bilangan yang hasilnya adalah sama dengan 1 atau kurang dari 1. Karena 1 kurang dari 3, otomatis 2 bilangan yang kita ambil. Sehingga 12 itu dibagi dengan 3 yang mendekati 12, maka 3 dikalikan dengan 4. Yang hasilnya adalah 12. Jadi kita mencari bilangan kalau dikalikan 3, hasilnya itu sama dengan 12 atau kurang dari 12. Ternyata ada yang sama dengan 12, yakni 4. Jadi ketika 3 dikalikan 4, hasilnya adalah 12. Nah, kemudian kita tambahkan 0 di belakangnya ini. Disesuaikan dengan angka yang di atas. Nah, yang di atas tentu saja kita tambahkan juga 0. Kemudian ditambahkan. Jadi operasinya di sini adalah tambah. Setelah itu kita kurangkan, maka kita kurangkan hasilnya adalah 4. 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kalau 2 itu dibagi dengan 3 karena kurang dari 3, maka otomatis kita menggunakan 2 bilangan ini. Karena 2 tadi kalau dibagi 3 tidak habis atau tidak ada bilangan ketika dikalikan 3 sama dengan 2 atau kurang dari 2. Oleh karenanya kita gunakan 2 bilangan, yakni 24. Nah, 24 itu dibagi dengan 3, berapakah bilangan yang ketika dikalikan 3 hasilnya sama dengan 24 atau kurang dari 24? Yakni 8. Karena 8 dikalikan 3 itu hasilnya ada sama dengan 24. Sehingga di sini dituliskan 8. 8 kalikan 3 hasilnya 24. Nah, ternyata di sini hasilnya kalau kita kurangkan itu adalah 0. Jadi hanya sampai di sini. Sehingga kita jumlahkan 400 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 408. Yang hasil cara ini 408 itu ternyata sama dengan cara yang tadi yang kita kerjakan satu persatu. Jadi 408 dikalikan 3 adalah 1224. Dan dengan menggunakan cara yang ini tadi hasilnya juga sama, yakni 408. Sehingga kita bisa melakukannya dengan cara seperti yang tadi. Kita lakukan satu persatu atau bisa menggunakan cara yang ini supaya nanti tidak terjadi kesalahan ketika melaksanakan pembagian bersusun porogapit ini. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pembagian bersusun yang kita kenal dengan cara porogapit yang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.